Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lapas memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan, melakukan bimbingan sosial atau kerohanian kepada narapidana. Lapas Semarang adalah salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan terbesar di Jawa Tengah, dengan kapasitas hanya 663 narapidana. Saat ini jumlah penghuni telah mencapai lebih dari 1.660 narapidana. Lapas Kelas 1 Semarang tentunya telah menyelenggarakan program-program pembinaan kepada narapidana dengan tujuan agar narapidana dapat memperbaiki kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupannya, sehingga ketika telah selesai menjalani masa pidana dapat diterima kembali di masyarakat. Salah satu program pembinaan ialah pembinaan kepribadian yang di dalamnya termasuk pembinaan kerohanian. Ada beberapa program pembinaan kerohanian yang telah dilaksanakan di Lapas Semarang. Sejalan dengan hal tersebut, melalui momentum kegiatan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini, Kalapas Kelas 1 Semarang Bapak Trisabtono Sambuji bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuat suatu strategi untuk mengoptimalkan pembinaan kepribadian dengan cara meningkatkan pembinaan kepribadian melalui program pesantren terpadu. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan, mulai dari membentuk tim efektif guna mengoptimalkan kinerja dari pegawai. Hal ini agar seluruh kegiatan yang ditargetkan dapat terlaksana dengan tepat waktu. Setelah itu, mengusulkan terbitnya surat keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang program pesantren terpadu At-Taubah. Dengan surat keputusan ini, Lapas Kelas 1 Semarang ditunjuk menjadi pilot project program pembinaan kepribadian keagamaan Islam di wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya, ialah menyusun kurikulum dan program yang akan dilaksanakan pada pesantren terpadu At-Taubah. Hasil dari brainstorm bersama tim kajian dan kurikulum berupa kurikulum tarbiyah yang telah dirumuskan. Setelah menetapkan kurikulum, project leader segera mengambil langkah untuk menentukan pedoman dan tata tertib pelaksanaan kegiatan pesantren. Selanjutnya ialah membentuk sistem rekrutmen santri binaan. Diharapkan pembagian kurikulum menjadi lebih efektif. Hal ini karena akan dilakukan pengelompokan sesuai dengan hasil asesmen yang dilaksanakan pada calon santri binaan, sehingga pengajaran yang dilaksanakan tepat dan efektif. Project leader menggandeng berbagai stakeholder seperti pemerintah Kota Semarang, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama Kota Semarang, Kepolisian Kota Semarang, BNN Provinsi Jawa Tengah, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Project leader lalu melaksanakan peresmian pesantren terpadu yang dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiyariye, PhD, dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pemasyarakatan, dan PIMTI di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah. Sosial media seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan Facebook menjadi wadah dalam mengenalkan program strategis ini kepada masyarakat. Ditambah lagi dengan adanya website lapassemarang.go.id. Selain itu, kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan warga binaan juga dilakukan dengan berdialog langsung kepada keluarga narapidana. Project leader mengadakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pesantren terpadu guna menyempurnakan sistem yang telah berjalan. Program Pondok Pesantren At-Taubah telah diterapkan di Lapas Kelas 1 Semarang dan beberapa unit pelaksana teknis di Jawa Tengah. Hal ini merupakan bentuk optimalisasi pembinaan kepribadian yang telah ada sehingga menjadi terpadu, memiliki sebuah sistem dan kurikulum, dan akan diadakan ujian kompetensi sebagai bahan evaluasi pada warga binaan, sehingga tujuan utama yaitu adanya perubahan karakter dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Diharapkan dengan adanya strategi dan program pondok pesantren terpadu ini, pembinaan kepribadian di Lapas Semarang akan menjadi trademark pembinaan kepribadian pada lapas dan rutan di Jawa Tengah, serta tidak hanya diterapkan pada lapas dan rutan di Jawa Tengah saja, namun dapat diimplementasikan pada lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Terakhir, pesan saya khususnya kepada warga binaan, baik yang beragama Muslim maupun Nasrani,
untuk mengikuti acara ini dengan sukarela, dengan keikhlasan, seperti apa yang tadi dikatakan oleh Pak Kakamil, ketika kembali ke masyarakat, teman-teman bisa diterima, teman-teman tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, dan teman-teman bisa bermanfaat bagi keluarga dan di sekelilingnya. Kepada teman-teman dari Yayasan Partai Bukti, saya mengucapkan terima kasih, memberi dukungan yang luar biasa terhadap program yang dicanangkan oleh Lapas kelas 1 Semarang. Sekali lagi Pak Bisaktono, saya memberi apresiasi dan penghargaan atas program optimalisasi penggunaan pengetahuan, pesantren dan pendalaman Alkitab tumbuh bersama. Indah, justru tapi kapok ini kan kita harus beri bekal. Jangan sampai kapok tapi kita dilepas, ya nanti mohon maaf nih bisa kembali lagi, sehingga diharapkan mereka teman-teman ini bisa kuat lah menjalani di sini, kemudian juga semangat ada bahwa kami yang di luar ini juga tetap menerima teman-teman semuanya, asal mereka juga bisa menjadi masyarakat kembali yang mempunyai juga kewajiban-kewajiban sebagai masyarakat. Saya Yus Fahrudin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, dan juga selaku mentor mendukung program peningkatan pembinaan kepribadian keagamaan WBP beragama Islam melalui program Pesantren Terpadu yang digagas oleh Bapak Tri Saptono Sambuji yang telah berhasil diterapkan di Lapas Kelas 1 Semarang, serta merupakan pilot project program pembinaan kepribadian keagamaan Islam di wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Harapan kami tentunya nantinya program ini tidak hanya dapat diterapkan di wilayah Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah saja, namun dapat diterapkan di seluruh wilayah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Pesantren terpadu merupakan sebuah strategi peningkatan pembinaan kepribadian warga binaan, khususnya yang beragama Islam, yang bertujuan agar warga binaan memiliki kepribadian yang berakhlakul karimah, serta mampu memperbaiki diri dan menyadari kesalahannya. Selain itu, kami juga memberikan kurikulum yang memadukan antara wawasan kebangsaan, bahayanya narkoba, serta kesehatan lingkungan dengan melibatkan stakeholder terkait. Mendukung dan siap mengimplementasikan program pembinaan kepribadian keagamaan warga binaan pemasyarakatan beragama Islam melalui program pesantren terpadu yang digagas oleh Bapak Tri Saptono Sambuji yang telah berhasil diterapkan di Lapas Kelas 1 Semarang. Mendukung dan siap mengimplementasikan program pembinaan kepribadian keagamaan WBP beragama Islam melalui program pesantren terpadu yang digagas oleh Bapak Tri Saptono Sambuji yang telah berhasil diterapkan di Lapas Kelas 1 Semarang. Mendukung dan siap mengimplementasikan program pembinaan kepribadian keagamaan warga binaan pemasyarakatan beragama Islam melalui program pesantren terpadu yang digagas oleh Bapak Tri Saptono Sambuji yang telah berhasil diterapkan di Lapas Kelas 1 Semarang. Mendukung dan siap merealisasikan program pembinaan kepribadian keagamaan warga binaan pemasyarakatan yang beragama Islam melalui program pesantren terpadu yang digagas oleh Bapak Tri Saptono Sambuji, di mana beliau telah berhasil menerapkan di Lapas Kelas 1 Semarang. Mendukung dan siap mengimplementasikan program pembinaan kepribadian keagamaan warga binaan pemasyarakatan yang beragama Islam melalui program pesantren terpadu yang digagas oleh Bapak Tri Saptono Sambuji yang telah berhasil diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang.